Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan Mami Aris di sini yang akan membagikan keseharianku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Semoga semangatku di sini bisa tertular ke kalian dan kalian bisa tetap semangat ya. Aktivitas yang hariku kali ini yang aku mau sharing ke teman-teman, yaitu aku mau membersihkan akuariumku ini karena udah lama banget gak dibersihkan. Jadi akuariumku ini itu adalah akuarium yang sangat-sangat sederhana ya teman-teman. Jadi isinya hanya air dan ikan. Tidak ada hiasan-hiasan, ornamen atau bunga atau mainan-mainan gitu yang biasa ada di dalam akuarium itu ya. Karena awalnya sih dulu pas pertama kali beli itu sih kita lengkap ya, ada mainannya, ada tanaman bunga-bunga plastik gitu. Lama-lama kan itu semua jadi rusak ya teman-teman, jadi kotor. Terus ya udah kita nggak beli lagi deh. Jadi ya tinggal seperti ini aja. Cuman hiasannya cuma batu-batuan dan ini dikasih pasir Malang kalau nggak salah namanya. Dan juga ada itu sepertinya sih itu batu paving, itu bekasnya paving yang suamiku melihat kayak bentuknya tuh estetik gitu ya, jadi dimasukin ke situ. Ini mumpung anak-anakku yang kecil-kecil 2 itu lagi tidur, jadi aku segera mencuci akuarium ini. Karena kalau ada mereka sudah pasti ini gak bisa dikerjain, mereka pasti akan ikut nimbrung ya, ikut ngerecokin, terus ikannya dipegang, malah mungkin diserok segala macam tuh bisa mati. Nah itu dia ikannya. Di akuariumku ini ikannya ada berapa itu tadi ya, 6 apa 7 ya, hanya satu jenis ikan koki. Awal-awal dulu tuh ya beberapa jenis ikan lain itu aku nggak ngerti namanya, terus mati gitu, dan kita ganti koki yang kebetulan sampai sejauh ini si ikan-ikanku ini sehat walafiat ya. Sebenarnya tuh kepingin akuarium itu diisi dengan berbagai macam ikan gitu, kayaknya kan cantik gitu ya teman-teman. Tapi kata suamiku sebaiknya satu jenis ikan, karena kan kita nggak tahu, kadang ikan tuh ada yang nggak akur gitu ya kalau digabungin. Dan jumlahnya juga nggak boleh terlalu banyak supaya ikannya tuh bisa hidup dengan leluasa, dengan space yang nyaman gitu. Kayak kita manusia nih, kalau kita hidup di ruangan yang luas gitu ya, kita kan lebih leluasa gitu ya, nggak sempit-sempitan gitu loh. Jadi dengan ukuran akuarium segini nih yang cukup besar menurutku, ikannya nggak boleh diisi lebih dari 7 itu, katanya bapak suami begitu ya. Dulu awal-awal beli akuarium itu bukan akuarium yang ini ya teman-teman, agak kecil ukurannya, tapi terus dipakai buat rumahnya hamster. Jadi dulu di meja ini tuh ada hamsternya, tapi sekarang udah dijual karena yang melihara tuh anakku Safa. Aku nggak berani soalnya. Jadi sekarang dia sudah kegiatan sekolah udah padat, jadi nggak sempet ngurusin hamsternya. Jadi takutnya dia nanti mati gitu ya hamsternya, jadi dijual aja. Nah waktu ada hamster, ikan-ikan jadi nggak ada tempatnya. Akhirnya kita pinjam akuarium punya adik ipar yang nggak dipakai. Jadi ini punyanya adik iparku. Sebelumnya tuh aku nggak pernah ya bersihin akuarium yang ini karena volume airnya kan cukup besar, jadi aku merasa ya malas aja gitu ngebersihinnya, kan pasti berat tuh nuang airnya. Tapi berhubung suami sudah ya saat ini sangat-sangat sibuk, jadi aku melihat akuarium yang kotor itu kan nggak enak dipandang ya teman-teman, apalagi lokasinya tuh ada di ruang tamu gitu. Jadi akhirnya aku putuskan ya sudahlah, akan aku bersihkan saja. Kasihan juga ikan-ikannya kalau airnya nggak diganti ya. Nah ini airnya aku buang, biar nggak sia-sia, aku pakai untuk menyiram tanaman di tamanku yang juga sederhana ini ya teman-teman.
Di sini aku pakai air isi ulang, air dari pegunungan itu yang 1 galon itu harganya 3.000. Jadi aku nggak pakai air keran di rumah ya, karena air keran dari pompa air rumahku tuh kualitas airnya kurang bagus. Jadi dia tuh kalau udah beberapa hari tuh dia akan menguning gitu. Jadi nggak bagus lah buat tumbuh kembang makhluk hidup. Kalau pakai air aqua mahal kan ya, jadi kita pakai air isi ulang aja. Satu akuarium ini ya kalau diisi penuh itu 2 galon ya teman-teman. Jadi volumenya sekitar 38 literan ya. Nah ini hasilnya kalau udah selesai menuang air tuh pasti tumpah kemana-mana ya. Istilah orang Jawa tuh gejek ya, gejek kabeh, ini basah semua. Makanya kalau ada anak-anakku yang kecil 2 itu, waduh, udah bisa kepreset mereka, atau bahkan mereka bisa seneng ya main di sini kayak main ice skating gitu ya, seru. Aku yang jerit-jerit ya teman-teman, karena takut banget mereka tuh kepleset jatuh terus kepentok kepalanya tuh gimana dong, ya kan? Jadi sembari mereka tidur, aku beresin ini semua. Sebenarnya pengen tidur juga ya teman-teman, tapi kalau maknya tidur pekerjaan gak selesai akhirnya. Tahu-tahu mereka bangun, gak bisa ditinggal lagi, mereka berantem gitu ya. 2 anakku tuh suka berantem teman-teman, yang satu jahil, yang satu ngebales gitu ya. Misalnya satu diem, yang satu yang ganti yang jahil kayak gitu. Karena memang beda usianya hanya 2 tahun ya, memang fasenya seperti itu. Jadi kita pandai-pandai mengelola waktu ya, supaya pekerjaan rumah tetap bisa selesai dan anak-anak juga tetap happy. Inilah penampakan rumahku ya teman-teman. Itu temboknya penuh dengan coret-coretan krayon. Jadi anakku yang nomor 3 itu sangat suka sekali mewarnai di tembok. Ya aku biarkan saja, nanti kalau sudah agak besar itu barulah kita cat lagi ya. Kalau dicat sekarang kan percuma, bakal dikotorin lagi sama anaknya. Di sini biasanya ada mobilnya suami ya teman-teman. Hari ini beliaunya lembur, jadi dipakai gitu karena katanya sih nanti pulangnya malam. Dan udah lama gak dipakai juga mobilnya, jadi sekalian dipanasi gitu. Nah kalau mobilnya udah pergi kayak gini nih, gak ada di parkiran, ini otomatis teras rumah ini super kotor ya, karena di bagian bawahnya mobil itu kan nggak pernah aku sapu ya teman-teman, nggak terjangkau. Dan lagi tadi aku warawiri di situ buang air akuarium yang kotor tadi itu, otomatis kan tumpah-tumpah tuh airnya, jadi semakin kotor deh. Ini aku sapu dalam kondisi lantainya masih cukup basah ya, jadi biar debu-debunya, kotorannya tuh hilang dulu, baru nanti aku pel gitu. Kalau langsung dipel itu kotorannya tuh jadi malah tersebar merata gitu, kayak kita ngeratain kotorannya malahan. Jadi waktu kotorannya udah nggak ada, tinggal basah-basah gitu, tinggal noda-noda di lantainya, itu baru dipel. Ini suaraku agak serak-serak basah gitu ya teman-teman, karena ini aku mulai merasakan gejala flu ya, batuk dan pilek. Karena sisi rumah juga batuk dan pilek, dan pada akhirnya aku kena juga. Tapi nggak terlalu parah sih ya, cuman ya ngerasa lemes aja gitu. Mama itu nggak boleh sakit ya teman-teman. Mama itu harus strong. Sekarang saatnya beli galon isi ulang air pegunungan tadi, itu yang aku maksud ya teman-teman. Jadi belinya tuh di depan rumah, di rumahnya mertua, jadi nggak usah jauh-jauh. Dulu itu aku tuh nggak pernah ya beli galon sendiri, selalu minta tolong suami. Jadi aku pikir itu bagi tugas gitulah. Tapi semenjak beliaunya sudah sangat-sangat sibuk, yang ada kita sering kehabisan air minum karena nunggu suami sempet beliin gitu ya. Kadang dianya lupa, kadang akunya juga lupa ngasih tahu, kadang dia sibuk gitu kan. Akhirnya sering kita tuh kehabisan air, padahal belinya cuma di depan rumah ya. Cuman aku tuh kan ngerasa
Galon tuh kan berat ya, jadi ya yang berat-berat kerjaan suami lah gitu loh, bagi-bagi kerjaan. Tapi ya sudahlah, kalau kita mah saling melempar tugas kayak gitu, yang ada malah nggak apa namanya, nggak mencari solusi gitu ya, malah kita malah rugi sendiri. Karena kalau air habis terus gimana dong kalau kita haus, ya kan? Kalau mau masak nggak bisa. Ya udahlah, akhirnya aku memberanikan diri untuk nyoba ngangkat galon. Ternyata kuat juga ya. Mungkin selama ini kan ya itu tadi, ini bukan tugas aku nggak mau gitu, tapi ya terpaksa sekarang dijalani, dan ternyata kuat juga ngangkat galon ya teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya yang lain udah biasa ya, galon aja kok nggak mau sih. Tapi aku emang nggak mau dulunya, tapi karena kondisi yang memaksa ya sudah, tidak ada salahnya. Kalau memang suami lagi ada di rumah, lagi nggak sibuk juga, beliau sih ayo aja gitu, nggak merasa keberatan. Cuma banyak sibuknya sama enggaknya, ya nggak sih? Jadi ini tadi aku langsung beli 2 dan langsung aku tuang semuanya ke dalam akuarium. Karena ada pasirnya itu ya teman-teman, jadi waktu diisi tuh pasti airnya tuh masih keruh ya, masih butek gitu. Tapi nanti lama-lama dia akan mengendap di bawah dan airnya menjadi jernih. Pasir ini tuh bikin akuariumnya tuh jadi lebih estetik gitulah. Dulunya sih nggak pakai pasir ya, terus waktu kita pas beli ikan di toko ikan itu, sebagian besar akuarium si penjual ikan itu memakai pasir ini di akuariumnya. Dan ternyata memang katanya kalau pakai pasir ini tuh jauh lebih apa ya, kayak menambah suasana yang bikin ikan itu jadi nggak gampang mati gitu. Dan dia terbukti sih ikannya jadi nggak gampang mati. Nggak tahu karena pasirnya ya, atau kebetulan ikannya aja nggak mau mati, nggak tahu juga sih. Oke, saatnya memasukkan ikan kembali ke akuarium. Yeay, ikannya seneng pasti ya, airnya udah dibersihin nih, tapi masih keruh ya teman-teman. Sekedar sharing, jadi kalau punya akuarium itu ya teman-teman, ngasih makan ikan itu nggak boleh banyak-banyak ya. Ini dari suamiku sih, aku dulu sih nggak ngerti, aku pikir ya kita kasih makan lah sebanyak-banyaknya. Kan seru tuh ikannya makan cupuk gitu ya. Ternyata kalau ikan itu ya seperti kita juga ya, kalau kekenyangan itu kan juga nggak baik. Dan ikan itu kalau emang udah kenyang, dia kan udah nggak mau makan lagi ya. Nah itu pasti kan ada sisa-sisa makanannya tuh yang mengapung. Nah itu juga bikin akuariumnya jadi cepet kotor, jadi membuat suasana jadi tidak nyaman, dan ikannya bisa jadi gampang mati gitu. Jadi harus sedikit aja gitu. Dan ini dia penampakan akuarium aku keesokan paginya teman-teman. Airnya sudah bersih, sudah jernih ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku kali ini. Aku cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang aku sharing ini bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat bersih-bersih rumah. Terutama juga yang punya akuarium yang mungkin belum dibersihkan. Ayo dibersihkan biar sama seperti aku ini, akuariumnya udah bersih. Kalau akuariumnya bersih kan kelihatan tuh ikannya cantik-cantik kan, menambah keindahan rumah kita. Jadi rumah kita jadi makin nyaman, kita juga jadi happy ya kan. Oke teman-teman, sampai ketemu di videoku yang selanjutnya ya. Bye bye.